Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtaraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Munculnya Imam Mahdi. Salah satu tanda kiamat yang besar adalah munculnya Imam Mahdi. Ahlus Sunnah memahami Imam Mahdi sebagai berikut. Di akhir zaman akan muncul seorang laki-laki dari Ahlul Bait. Allah memberi kekuatan kepada agama Islam dengannya. Dia memerintah selama 7 atau 8 tahun, memenuhi dunia dengan keadilan setelah sebelumnya dipenuhi oleh kezaliman dan kezaliman. Umat Islam di zamannya akan diberikan kenikmatan yang belum pernah diberikan kepada selainnya. Bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya, langit menurunkan hujan, dan dilimpahkan harta yang banyak. Lalu benarkah Imam Mahdi sudah lahir? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu kita tentang kemunculan Imam Mahdi dengan 2 perkara. 1. Keadaan dan kejadian dunia serta umat manusia pada saat kemunculan Imam Mahdi, seperti hilangnya keadilan, merajalelanya kezaliman dan perselisihan dalam merebut kekuasaan. 2. Sifat Imam Mahdi sebagai seorang pribadi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemimpin umat Islam di akhir zaman, di mana dia merupakan keturunan Nabi dengan nama Muhammad bin Abdillah. Dia tidak mengaku sebagai Imam Mahdi, namun orang-orang yang membaiat kepadanya. Kezaliman dan ketidakadilan merata di bumi, bukan hanya terjadi pada sebagian wilayah, adapun wilayah yang lain baik-baik saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan keadaan dunia sebelum munculnya Imam Mahdi, bahwa kehidupan manusia di atas permukaan bumi dipenuhi kezaliman dan penindasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, andaikan dunia tinggal sehari lagi, Allah SWT akan panjangkan hari tersebut, sehingga diutus kepadanya seorang lelaki dari ahli baitku atau keturunanku, namanya serupa namaku, dan nama ayahnya serupa nama ayahku, Muhammad bin Abdillah. Ia akan penuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan penindasan. Hadis riwayat Abu Daud, disahihkan oleh Al-Albani. Sabda Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan bahwa salah satu tanda akhir zaman adalah adanya perubahan di Jazirah Arabia, yaitu kerajaan Saudi dan sekitarnya yang akan menjadi padang rumput yang hijau dan sungai-sungai mengalirkan air. Ketika sebagian orang melihat kekerasan, kezaliman, pembantaian di sebagian negara, seperti di Suriah, Irak, dan Myanmar, mereka akan berteriak bahwa zaman kehadiran Imam Mahdi telah tiba. Mereka lupa melihat bagian bumi yang lain yang baik-baik saja. Apakah padang-padang pasir Saudi telah berubah menjadi padang rumput yang hijau? Apakah sungainya sudah dipenuhi beningnya air yang mengalir? Dari sebagian dalil yang disebutkan di atas, kita bisa memahami bahwa zaman kita ini bukan zaman kelahiran Imam Mahdi, karena sebelum terpenuhinya seluruh sifat-sifat atau keadaan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ciri-ciri kemunculan Imam Mahdi di akhir zaman. Hadis-hadis tentang Imam Mahdi banyak sekali dengan derajat yang berbeda-beda. Imam Ibnul Qayyim setelah membawakan hadis-hadis tentang Imam Mahdi, ia berkata, hadis-hadis ini ada 4 bagian: sahih, hasan, gharib atau dhaif, dan palsu. Hadis-hadis yang sahih atau hasan telah menjelaskan ciri-ciri Imam Mahdi yang akan datang di akhir zaman, antara lain sebagai berikut. 1. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Mahdi akan muncul di akhir umatku. Allah akan memberikan hujan kepadanya, bumi akan mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya. Dia Al-Mahdi akan memberi harta dengan pemberian yang benar. Hewan ternak menjadi banyak, umat akan menjadi agung, dan dia Al-Mahdi akan hidup selama 7 atau 8 tahun. Hadis riwayat Al-Hakim dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. 2. Namanya Muhammad bin Abdillah. Dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, dunia tidak akan hilang sampai seorang laki-laki dari ahli baitku akan menguasai bangsa Arab, namanya sama dengan namaku. Hadis riwayat Tirmizi. Syekh Al-Albani berkata hasan atau sahih. Di dalam riwayat lain disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan datang sampai seorang laki-laki dari ahli baitku akan menguasai manusia, namanya sama dengan namaku, nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Syekh Al-Albani berkata sahih. Dari Jabir bin Abdillah, dia berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan selalu ada sekelompok orang dari umatku yang berperang di atas kebenaran. Mereka akan menang sampai hari kiamat. Lalu Nabi Isa alaihissalam akan turun, amir atau pemimpin,
mereka umatku akan berkata, marilah sholat menjadi imam kami. Nabi Isa menjawab, tidak. Sesungguhnya sebagian kamu adalah pemimpin bagi sebagian lainnya, sebagai penghormatan dari Allah untuk umat ini. Hadis riwayat Muslim, Ahmad. Dari Subban dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 anak khalifah akan berperang di dekat harta simpanan kamu, yakni Ka'bah. Kemudian harta itu tidak menjadi milik seorang pun dari mereka. Kemudian akan muncul panji-panji hitam dari masyrik atau timur. Mereka akan memerangi kamu dengan peperangan yang tidak pernah dilakukan oleh satu kaum pun. Kemudian beliau menyebutkan sesuatu yang aku tidak hafal. Lalu beliau bersabda, jika kamu telah melihatnya, maka berbaiatlah kepadanya, walaupun kamu merangkak di atas salju. Sesungguhnya dia adalah khalifah Allah Al-Mahdi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka ini adalah hadis yang mungkar atau sanad dhaif, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Albani di dalam silsilah ad-dhaifah. Semoga Allah selalu membimbing kita di dalam kebenaran dan menjauhkan dari kesesatan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.